Qala Abu Bakr Al-Wasiti radhiyallahu anhu. Abu Bakar Al-Wasiti mengatakan, "Innallaha la yaqrubu faqiran li ajli faqri." Allah tidak mendekati orang fakir karena kefakirannya. Wa la yab'udu ghaniyan li ajli ghinah, dan Allah tidak menjauhi orang kaya hanya karena kayanya. Wa laysa lil a'rad 'indahu khatarun. Semua hal apapun yang sifatnya kesementaraan, enggak ada nilainya bagi Allah. Sehingga dengan sifat-sifat itulah orang bisa sampai kepada Allah, atau orang itu bisa putus hubungan dengan Allah. Allah dekat dengan orang fakir bukan dengan kefakirannya. Allah menjauh dari orang kaya bukan kekayaannya. Termasuk Allah tidak dekat dengan orang yang alim karena keilmuannya. Nggak ada artinya kaya, alim, pangkat, terkecuali itu semuanya yang bisa menentukan apakah dengan ilmunya Anda menjadi dekat dengan Allah, atau dengan ilmunya Anda menjadi jauh dengan Allah. Sebab ilmu juga bisa menjauhkan kita dari Allah, dan malah itu lebih banyak daripada ilmu mendekatkan diri kepada Allah yang jumlahnya sedikit. Tetapi orang beranggapan bahwa ilmu itu menghantarkan kedekatan kepada Allah. Nyatanya, pada kenyataannya lebih banyak orang semakin jauh dengan Allah dengan keilmuannya. Malah sebaliknya, kefakiran lebih banyak karena kefakiran malah dia semakin dekat dengan Allah. Apabila itu yang terjadi ketika engkau jatuh miskin, semakin rajin ibadah, saya doakan semoga terus miskin. Tetapi kalau dengan kekayaan engkau semakin dermawan, akan aku doakan engkau selalu menjadi orang kaya. Walau bazalta dunya wal akhirah, kalau kau kerahkan dunia dan akhirat semuanya dengan kerja kerasmu, ma'ausalaka ilaihi biha, tidak akan mampu menghantarkan kamu kepada Allah dengan kerja kerasmu itu. Walau akhadtaha kullaha maqata'aka biha, dan kalau kau renggut semuanya itu, tidak akan dapat memutuskan engkau dengan Allah dengan itu. Qurba man sya'a bighairi illatin, Allah mendekati siapapun yang dikehendakinya tanpa alasan. Wa qata'a man sya'a min ghairi illatin, dan Allah juga memutuskan hubungan dengan siapapun tanpa alasan. Kama qala ta'ala, faman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapapun orangnya, ketika Allah tidak memberikan cahaya di dalam hatinya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Kalau kita sudah mengerti seperti itu, mengapa masih kita sering berangan-angan dalam diri kita bahwa kedekatanmu dengan Allah rangsane dikiranya karena engkau selalu berbuat baik, dikiranya engkau rajin sholatnya, dikiranya engkau banyak zikirnya, dikiranya engkau banyak ngajinya, dikiranya nggak ada alasan. Kalau Allah dekat bukan karena kebaikanmu, bukan karena amalmu, dan ketika Allah jauh juga bukan karena kejahatanmu. Ya nggak ada urusan. Hanya saya merasakan kapan dekat dan kapan jauh dengan Allah adalah dua kondisi hati yang berbeda. Ketika sedang dalam keadaan tenang, ya damai, ya, cerah, dunia ini menjadi terang benderang, ya, ada satu gairah kehidupan, semangat yang tinggi, kesabaran, rasa adem, tentrem, tenang. Di situ kita merasakan betapa dekatnya dengan Allah. Tapi ketika kita sedang gelisah, marah, kecewa, yang terus menerus tak berkesudahan, nah saat itulah bisa katakan bahwa orang itu sedang jauh dengan Allah. Jadi kenapa jauh dengan Allah? Dalam artian
jauh dan dekat dengan Allah itu artinya kehadirannya di dalam hati kita. Tetapi kalau secara hakikatan mah nggak ada urusan. Kamu sedang berbuat dosa atau kamu sedang beribadah, tetap wa aqrabu ilaika min hablil warid, bahwa Allah lebih dekat dari urat nadimu. Siapapun yang masih punya urat nadi dan berdenyut urat nadinya, Allah lebih dekat dari urat nadinya itu. Itu secara hakikatan. Artinya bahwa Allah muhitun bikulli syai'. Allah meliputi segala sesuatu. Tapi yang penting kan kitanya ini merasa dekat atau tidak dengan Allah. Ya, wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Kalau bukan Allah yang memberikan pencerahan di dalam hatimu itu, ya, bersinar-sinar hatimu itu, loh siapa lagi yang bisa memberikan sesuatu selain Allah? Fama lahu min nur, maka dia pun tidak akan mendapatkan cahaya kalau tidak dikirim oleh Allah. Jadi persoalannya adalah gelap dan terangnya hati inilah mungkin yang menyebabkan seseorang itu benar dan tidak benar. Orang yang dalam keadaan gelap gulita, dia tidak bisa menentukan arah kemana, berpijak pun gak jelas. Tapi kalau hati kita terang, seperti kita berjalan di siang hari, semuanya kelihatan. Yang berbahaya kita hindari, yang bermanfaat kita ambil, ya kan begitu. Kegelapan hati itulah yang menyebabkan kita semakin menderita di dunia ini karena kita nggak tahu arah. Ketika dipertanyakan lagi, kenapa hatimu kok gelap gulita terus? Padahal ngaji nggak dina, maca Quran nggak dina, sembahyang blok tinggal, wiridan tekang samurumun tuke. Ya karena di dalam hatimu segala sampah-sampah dunia kau simpan semua di dalam hati. Jadi hati ini kakek sampah kan. Jadi karena di dalam hati kita terlalu banyak menyimpan barang-barang yang sangat padat, kadang-kadang sampai berlimpah, maka mana mungkin sinar akan bisa masuk ke dalam hati kita. Jadi kalau pengen sinar itu masuk, ya kosongkan dan ruangan itu, kosongkan kamar itu, baru terang. Ya kalau semuanya sudah padat dengan barang-barang yang macam-macam, ya anak, ya rabi, ya suka, ya laki, ya tangga, ya sawah, ya mobil, semuanya masuk, semuanya habis. Iya, jadi teorinya dikosongkan dulu. Jadi makanya kan kata Syekh Abdul Qadir mah, dunia ini jangan dimasukkan di dalam hatimu, tetapi digenggam saja di tanganmu. Dunia ini seperti ular, jadi kita menguasai dunia yang seperti ular itu, ya cengkeramnya harus keras, ditekan terus koran kah, sehingga banyak orang yang karena tidak kuat mencengkeram dunia, ya akhirnya dunia mencengkeram dirinya. Bukan dia menguasai dunia, tapi dunia yang menguasai dirinya, dan akhirnya tidak berdaya.